Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, berjumpa lagi di mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Materi pada hari ini yaitu analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar kita, asal kita mau mencari dan bertanya. Sebagai orang yang kreatif, calon wirausahawan akan mampu melihat begitu banyak peluang usaha yang berpotensi untuk diciptakan. Peluang usaha atau bisnis yang ada bisa dicari, asal wirausahawan mau bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan cara yang pertama, percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. Kedua, menerima gagasan baru. Yang ketiga, bertanya pada diri sendiri. Yang keempat, mendengarkan saran orang lain. Kelima, memiliki etos kerja tinggi. Keenam, pandai berkomunikasi. Lihat dari poin-poin yang tadi, yang pertama, percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan. Maksudnya, hapuskan kata mustahil, tak mungkin, tak bisa, atau tak perlu dicoba, dan hasanah bicara. Yang kedua, menerima gagasan baru. Artinya, bersemangatlah, bergaulah dengan orang-orang yang bisa membuat Anda mendapat gagasan-gagasan peluang usaha. Dan yang ketiga, bertanya pada diri sendiri. Apa yang harus ditanyakan kepada diri sendiri? Yaitu bagaimana saya dapat melakukan usaha lebih baik lagi. Yang keempat, mendengarkan saran dari orang lain. Artinya, dengan bertanya dan mendengarkan, maka wirausahawan akan mendapatkan bahan baku untuk mengambil keputusan yang tepat. Ingat, orang besar memonopoli kegiatan mendengar, sedangkan orang kecil memonopoli kegiatan bicara. Next lagi yang kelima, memiliki etos kerja tinggi. Maksudnya, lihatlah peluang usaha untuk menjadi benar. Tradisi lain yang kurang menunjang peluang-peluang usaha adalah etos kerja yang rendah dan terlalu santai. Yang keenam, yaitu pandai berkomunikasi. Artinya bahwa seorang pengusaha itu harus mampu mengkomunikasikan ide-ide usahanya dengan baik. Begitupun dengan nada yang baik, dengan cara yang sopan, kepada teman, masyarakat, atau yang lainnya sebagai konsumen. Menurut Paul Carlap, ada 4 rumusan mencapai sukses yang mencakup 1. Bekerja keras, kedua, bekerja cerdas, ketiga, kegairahan, keempat, servis atau pelayanan. Bekerja keras. Bekerja keras itu adalah bekerja dengan waktu yang lama, dengan energi yang semaksimal mungkin agar bisa memberikan energi yang maksimal dalam bekerja. Maksudnya, kita harus fokus dalam pekerjaan kita. Itulah cara untuk memberi energi yang maksimal. Kamu harus memiliki motivasi yang tinggi agar kerja kerasmu memberikan hasil yang positif. Lalu, bekerja cerdas. Bekerja cerdas seperti apa? Bekerja cerdas adalah bagaimana kita bisa bekerja sebaik mungkin dengan hasil yang lebih besar untuk usaha yang sama, ataukah hasil yang sama dengan usaha yang sedikit. Kuncinya adalah menggunakan apa yang dimaksud dengan daya ungkit. Pengungkit merupakan alat yang memungkinkan kita bisa menghasilkan kerja dengan usaha yang sekecil mungkin. Lalu, kegairahan. Kegairahan adalah keinginan, hasrat, semangat, kegembiraan. Yang keempat, pelayanan. Pelayanan yang diberikan menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan guna untuk mendapatkan kepuasan dalam hal pemenuhan kebutuhan. Ketika muncul peluang usaha baru, Anda harus segera membuat inisiatif dengan merencanakan apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan peluang tersebut. Bagi wirausahawan, pengenalan diri merupakan modal awal untuk dapat mengenali lingkungannya, mengindra peluang usaha, dan mengerahkan sumber daya guna meraih peluang usaha yang ada. Seorang wirausaha harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengarahkan dirinya,
guna memperoleh peluang, menyusun konsep usaha, merencanakan masuk pasar, mengembang diri, serta dibekali dengan teknik-teknik usaha tertentu. Banyak jenis-jenis yang bisa dikelola. Mana yang akan dipilih tergantung pada beberapa hal. Ada 4. Yang pertama, minat seseorang. Minat seseorang secara umum adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan, keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya minat terhadap pelajaran, olahraga, hobi, dan lain-lain. Minat bersifat pribadi atau individual. Yang kedua, modal yang dimiliki. Kebanyakan orang berpikiran sebelumnya memulai berbisnis, modal paling utama yang harus dimiliki adalah uang. Pemikiran tersebut sebetulnya tidak sepenuhnya benar, karena bukan hanya uang saja yang kita butuhkan. Masih banyak yang harus dimiliki selain uang, meski pada akhirnya tetap kita akan membutuhkan modal uang untuk menjalankan usaha. Yang harus diperbaiki dari pola pikir kebanyakan masyarakat yang mengutamakan uang sebagai modal utama adalah jangan sampai karena ketiadaan modal, kita akhirnya memilih untuk tidak jadi menjalankan usaha. Sebabnya, sebelum memiliki modal berupa uang, kita juga harus mempersiapkan modal lain yang lebih penting. Biarlah bisnis berjalan terlebih dahulu dengan modal uang seadanya, sambil itu berjalan, kita pun akan berusaha menghimpun dana untuk tambahan modal berikutnya. Yang ketiga, relasi yang dimiliki. Ini penting sekali. Untuk sukses, kita butuhkan orang lain. Tidak selamanya kesuksesan dapat kita ciptakan dengan sendirinya. Saat ini, relasi dibutuhkan untuk memudahkan jalan menuju kesuksesan. Dapat kita lihat bagaimana nasib orang-orang yang hanya unggul dalam sisi akademis, tetapi kurang dalam hal relasi, dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu unggul dalam sisi akademis, mempunyai banyak relasi, dan berbagai peluang lainnya. Jadi masih banyak lagi, itu hanya sebagian saja. Setiap usaha yang dijalani pasti berorientasi ingin mencari keuntungan. Namun saat ini Anda berusaha tidak akan terlepas dari resiko-resiko yang akan dihadap. Hal tersebut tidak perlu dicemaskan karena hanya akan memperlambat dan menghambat usaha. Untuk mengantisipasinya, perhitungkan secara matang langkah usaha yang akan ditempuh, sehingga akan mengurangi resiko-resiko yang akan dihadapi. Ketersediaan informasi bagi seorang wirausaha mutlak diperlukan. Setelah seorang wirausaha mewujudkan ide dan peluang usaha tersebut, sebaiknya mulailah dari usaha yang berskala kecil terlebih dahulu. Di samping memperkecil resiko, langkah tersebut juga membantu mendayagunakan modal dan memantapkan strategi usaha. Dalam dunia bisnis, selalu ada ungkapan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Faktanya, untuk menjalankan ungkapan tersebut memang sulit dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal yang dipelajari pada materi ini selanjutnya adalah tujuan dan manfaat analisis peluang usaha. Tujuan dari disusunnya analisis peluang usaha untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan, serta mengetahui keuntungan dan kerugian usaha tersebut ke depannya. Sedangkan analisis lain adalah dengan melakukan observasi langsung ke konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dari observasi tersebut, kita dapat mengetahui besar kecilnya minat konsumen terhadap usaha yang dilaksanakan. Setelah mengobservasi, kita membagi atau membuat segmentasi konsumen sehingga target konsumen dan keuntungan pun lebih mudah diraih. Oleh karena itu, wirausahawan harus jeli terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti selera konsumen, kebiasaan masyarakat, saluran distribusi, serta perubahan teknologi dan komunikasi. Jadi kesimpulannya, produk yang dibuat harus mampu menarik minat sehingga kegagalan usaha dapat dihindari. Selain itu, produk juga bisa dibuat lebih terjangkau bagi konsumen dengan cara yang pertama,
memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, laku terjual dengan harga yang bersaing. Yang kedua, membuat desain baru dengan harga terjangkau. Jadi kita harus mengembangkan hal-hal yang belum pernah ada atau merekonstruksi ulang yang sudah ada dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat dan murah. Yang keempat, memilih menentukan wilayah pemasaran yang lebih menguntungkan. Sekian materi pada kesempatan ini. Materi akan dilanjut pada video-video selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Lalu share sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.